STN Cilokan, Kecamatan Paseh. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan isi dari sebuah buku yang berjudul Kejutan untuk Ibu, karya dari MISKI. Buku ini bercerita tentang seorang anak yang dibantu ibu oleh ayahnya yang ingin memberikan kejutan kepada ibunya yang akan berulang tahun. Ibunya lahir pada tanggal 21 April bertepakatan dengan Hari Kartini. Pada waktu itu ibunya sedang sakit. Ayah dan anaknya yang bernama Ira dengan penuh kasih sayang merawat ibunya. Kemudian mereka berencana untuk memberikan kejutan yang bermanfaat untuk ibunya. Ibunya sangat senang dengan berjenis bunga mawar dan juga senang memasak. Maka mereka berencana untuk memberikan hadiah yang sesuai dengan apa yang disukai oleh ibunya, yaitu berbagai jenis bunga mawar dan memberikan sebuah oven agar ibunya lebih suka lagi membuat kue. Mereka mempersiapkan kejutan itu dibantu oleh tantenya, mulai dari belanja ke pasar dengan membuat makanan-makanan pada saat nanti pesta kejutan. Ketika menjelang ulang tahunnya, ibunya sudah mulai pulih kembali dan mereka bersiap-siap untuk memberikan kejutan. Pada hari lahirnya, mereka segera memberikan kejutan tersebut, yaitu berbagai jenis bunga mawar yang sangat disukai ibunya dan juga sebuah oven untuk membuat kue. Ibunya sangat senang mendapat kejutan dari anak dan suaminya serta keluarganya. Demikian cerita tentang kejutan untuk ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Etienne Rohatin dari SD Cilapang akan mereview judul buku yang berjudul Mengenal Atletik. Atletik itu sejarahnya, istilah atletik berasal dari bahasa Yunani, yaitu atlon yang berarti berlomba atau perlombaan. Istilah tersebut dipopulerkan di Yunani oleh Ikus dan Henedicus pada abad keempat. Gerakan dasar atletik sebenarnya sudah mulai dikenal sejak zaman manusia purba. Saat itu manusia purba melakukan gerakan jalan, lari, lompat, dan lempar untuk mempertahankan hidupnya dari gangguan binatang buas yang hidup di sekitar mereka. Cabang olahraga atletik dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu jalan, lari, lempar, dan lompat. Nomor jalan dan lari terdiri dari jalan cepat, lari jarak pendek, lari jarak menengah, lari jarak jauh, lari maraton, lari gawang, lari halang rintang, lari estafet atau lari sambung, lari lintas alam atau cross country. Nomor lompat jauh dan lompat tinggi. Lompat jauh, lompat jungkit, lompat tinggi, lompat gala. Nomor lempar terdiri dari lempar lembing, lempar cakram, dan tolak peluru. Sekian. Waalaikumsalam. Rupanya paparan dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, saya Naufal Firman akan membuat sebuah ulasan untuk buku yang berjudul Membuat Aneka Figura karya penulis Bagas Sinuga.
Buku membuat aneka figura adalah buku panduan praktis yang berfokus pada kerajinan tangan, khususnya dalam membuat bermacam figura atau bingkai foto. Buku ini berisi tentang pemanfaatan barang bekas dan kreativitas inti dari buku ini membaca pengajak untuk memanfaatkan barang-barang bekas atau bahan-bahan sederhana yang mudah ditemukan di sekitar menjadi sebuah karya seni yang fungsional dan bernilai jual. Buku ini berisi buku resep kerajinan tangan, disajikan langkah-langkah detail dan terperinci mengenai cara membuat berbagai macam jenis figura. Adapun variasi dari isi buku ini ada figura teman sejati, figura motif, ranah terakota, figura bunga matahari, figura tempel kain flanel, figura ikat dari sumpit, figura kerikil tempel, dan masih banyak lagi yang lainnya. Buku ini menjadi sasaran untuk pembaca anak-anak dan remaja sebagai bahan praktik keterampilan di sekolah. Orang dewasa juga bisa yang mencari ide hobi atau kerajinan sederhana. Siapa saja yang tertarik pada daur ulang bisa dapat membaca buku ini. Secara keseluruhan, buku ini membuat aneka figura adalah sumber inspirasi dan panduan praktis untuk mengubah bahan-bahan biasa atau bekas menjadi bingkai foto yang indah, unik, dan memiliki nilai personal yang tinggi. Mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Paujiati, guru PAI dari SDN Cilopang. Saya di sini akan mereview buku yang berjudul Pendidikan Agama Islam, penulis Lukmanul Hakim, dengan mengambil teknik AI. Alasan saya memilih buku ini karena di dalam buku ini banyak memberikan manfaat, motivasi, dan pengetahuan. Isi dari buku ini diantaranya Nabi Muhammad lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi atau sering disebut dengan tahun gajah. Mengapa disebut tahun gajah? Karena pada waktu itu di Mekah ada segerombolan tentara bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Tetapi niat Abraha dan para bala tentaranya itu dihadang oleh segerombolan burung ababil dengan membawakan batu kerikil yang sangat panas dari neraka, sehingga bala tentaranya itu mati semua, tidak ada yang tersisa. Maka dari itu tahun kelahiran Nabi Muhammad dinamakan dengan tahun gajah, karena ada kisah di balik itu semua. Terus Nabi Muhammad ini dilahirkan oleh seorang ibu yang bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Syahid Abdullah, kakeknya yang bernama Abu Thalib, dan pamannya Abdul Muthalib. Terus Nabi Muhammad itu lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya meninggal pada waktu Nabi Muhammad sedang berada di dalam kandungan. Nabi Muhammad setelah lahir disusui oleh Sayyidah Halimatus Sa'diyah selama kurang lebih 2 tahun. Setelah Nabi Muhammad berusia 2 tahun, kemudian meminta kepada ibunya yaitu Siti Aminah untuk melanjutkan lagi pengasuhannya sampai usianya 4 tahun. Setelah Nabi Muhammad berusia 4 tahun, barulah Nabi Muhammad diberikan kepada ibunya yaitu Siti Aminah, dan diasuh oleh ibunya langsung pada usia 4 tahun. Setelah itu, pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad diajak berziarah ke makam ayahnya yang berada di Madinah untuk
berziarah, tetapi dalam perjalanan menuju Madinah, Siti Aminah jatuh sakit dan meninggal dunia, sehingga kepengasuhan Nabi Muhammad digantikan oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Tapi tidak lama kemudian, kurang lebih 2 tahun kemudian, kakeknya juga meninggal dunia. Pada waktu itu Nabi Muhammad berusia 8 tahun. Setelah itu Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib hingga dewasa. Hingga dewasa, Nabi Muhammad diajak berdagang oleh pamannya ke negeri Syam dan bertemu dengan seorang janda yang kaya yang bernama Siti Khadijah. Dan mereka pun menikah. Akhirnya dikaruniai 7 orang putra dan putri. Mungkin sekian isi dari buku itu. Terus hikmah yang saya ambil dari buku ini yaitu saya bisa mengetahui berbagai macam kisah para nabi dan rasul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Saya Imas, guru kelas 4 SD Cilopang. Saya di sini akan memaparkan buku yang berjudul Mengenal Struktur Biologi. Penulis Saparudin Hartanto, yang berjudul Mengenal Tumbuhan dan Mengenal Hewan Mamalia dengan menggunakan metode AIH. Alasan, isi, hikmah. A. Kelapa. Kelapa merupakan tumbuhan monokotil karena berakar serabut dan biji berkeping satu. Ada beberapa jenis kelapa, yaitu kelapa gading, kelapa sawit, kelapa kuning, kelapa hijau, dan masih banyak yang lain. Bagian tumbuh-tumbuhan ini diantaranya adalah akar, batang, daun, buah, atau biji dan bunga. Selain tumbuhan, mengenal juga hewan mamalia. Hewan mamalia merupakan hewan menyusui. Hal ini dikarenakan mamalia mempunyai kelenjar susu. Di bawah ini adalah jenis mamalia. Macam-macam hewan pemakan tumbuhan, antara lain sapi, rusa, kerbau, kambing, domba. Sedangkan hewan mamalia pemakan daging antara lain kucing, serigala, macan, harimau. Alasan saya memilih buku ini karena saya ingin memperluas pengetahuan tentang hewan dan tumbuhan. Hikmah yang saya dapat dari buku ini, tahu lebih banyak mengenal tentang tumbuhan dan hewan. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.